Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li'tikaf sunnata lillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tahu bersama bahwa pengajian Al-Hikam ini sangat relevan dengan Wahidiyah. Pokok pengajian ini untuk meningkatkan tauhid dan ubudiyah. Dan pada pengajian yang lalu ini mari sudah kita pahami atau belum disebutkan makrifat atau sadar kepada Allah Ta'ala, yaitu engkau lebur dari nafsumu. Lebur ini sudah ada kejadian, misalkan kita dilingkari suatu bangunan yang membahayakan, yang menjarakan, maka dilebur, hancurkan, dibebaskan. Makrifat itu di saat engkau lebur dari nafsumu. Manusia secara dasar adalah dilingkari oleh sifat manusia itu sendiri berupa kemauan dan perasaan. Inilah yang membahayakan manusia. Tabiatnya, tabiat yang cenderung melihat saya yang bersangkutan, untuk saya yang bersangkutan. Ini bukan kemauan, perasaan, merasa berbuat bisa dan sebagainya. Inilah sifat ini yang memenjarakan manusia sehingga dia tidak mampu melihat Tuhannya pada hakikat. Maka beberapa yang lalu diberi wawasan makrifat itu engkau bebas dari nafsumu. Misalkan dalam satu pengabdian ibadah, bebas dari mandang dirinya, lebur dari mandang dirinya. Pembahasan manusia punya kemauan ke pasar, dilingkari oleh kemauan manusia sendiri. Ke kantor, ke pasar, ke kampus, kemana saja. Yang kelihatan dirinya, kemauannya, kepentingannya. Maka ada petunjuk lillah dan billah. Fokusnya hanya kelihatan Allah walaupun ke pasar. Hanya untuk Allah, lain tidak lillah. Ini kemauan. Maka lebur kemauan kita, bebas dari kemauan kita, walaupun wujudnya di pasar, wujudnya di kantor, wujudnya di kampus, wujudnya di ladang. Perasaan, kecenderungan, sifat untuk saya ini lebur hanya untuk Allah semata-mata. Itulah
Jadi ma'rifat itu lebur dari nafsumu, baik dalam pengabdian, berubah musyadah pada Allah, untuk Allah. Dari saya, melihat saya, untuk saya. Tidak merubah pasarnya, tidak merubah kantornya, tidak merubah ladangnya. Ya biasa sebagaimana kehidupan manusia. Tapi sifat kecenderungan itu hanya Allah semata-mata begitu. Hubungan perasaan. Nah, manusia dalam penjara manusiawi, egois dan sebagainya. Maka lebur masuk pada porsi kudrat hanya Allah, la maujudah hanya Allah. Itulah mari kita koreksi keadaan kita masing-masing. Sudah terlebur daripada kecenderungan sifat manusia kita masuk dalam penghambaan ilah dan bilah Islam dia. Kalau sudah, mari kita syukuri barakan kehadiran. Kita tingkatkan Rasul barakan kehadiran. Ini satu konstruksi ruhnya agama. Mari Allah menyinggung ahsanat takwim, sebaik-baik ciptaan Allah. Kalau kita mampu menduduki kondisi kita pada hanya Allah, ingatnya untuknya kesadaran kemampuan hanya Allah, walaupun tidak mengurangi pasarnya, tidak mengurangi ladangnya, kampusnya, dan semuanya ini. Inilah yang paling pokok dan menentukan sekali pada hati-hati. Maka dengan fondasi musyahadah pada Allah, lebur dari nafsu untuk Allah, lebur dari nafsu, merasa mampu, sadar sebabillah, disitulah awal dan kita norma dalam beragama, atau sadar atau ma'rifah. Ma'rifah itu porsi sesungguhnya, atau ma'ruf. Seperti dalam suatu Quran, syukurlah padaku Allah dan pada kedua orang tuamu. Ada lagi, janganlah kau jikalau orang tuamu menyuruh kau berbuat syirik di luar pengetahuanmu, maka kau jangan kau turuti, tapi bergaullah dengan ma'ruf, dengan baik, sesuai porsi-porsi hubungan anak dengan orang tua. Nah begitulah kita hamba ini ma'rifat pada Allah seperti itu. Oleh Allah diberi kenikmatan perasaan, kemauan, itu kasih sayang Allah kepada kita pada kehadiran. Karena begitu kasih sayang Allah pada kita, kita diberi nafsu, perasaan untuk hidup kita, kekuatan untuk kita mengabdi pada Allah Ta'ala, kemauan dan perasaan. Tapi di situ diberi ujian, kecenderungan lupa kepada Allah. Nah disinilah perjalanan kita berjuang membebaskan dari nafsu kita, dan membebaskan anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, manusia kita, bebaskan untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita diberi fadl oleh Allah Ta'ala, dapat mensyukuri begitu fadl Allah Tuhan yang begitu agung. Pengajian lalu dalam perjalanan hidup itu kan pokok rohnya amal atau agama. Diteruskan pengajian ini yang lalu, yaitu disinggung-singgung ya di ijratuka fi madhimalaka wa taksiruka fi matuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Kesungguhanmu, kegiatanmu, kesungguhanmu merjuangkan yang sudah dijamin oleh Allah berupa rezeki, kesungguhan langkah-langkah kita bersamaan kita tidur ibadah kita. Ini.
maka itulah menunjukkan butalah mata hati kita para hadirat itu. Kesungguhanmu mengusahakan yang sudah dijamin oleh Allah rezeki, yaitu rezeki yang dijamin ini relatif. Satu contoh, orang di padang pasir tanpa segelas air mati, ya disitulah segelas itulah yang dijamin oleh Allah. Ya cuma segelas itu yang dijamin. Ini secara pengertian di sini itu. Ya. Lain-lainnya ya tidak dijamin otomatis itu. Lah, padahal kesibukan mengejar yang dijamin situ kok tidur ibadah kita, itulah menunjukkan bahwa kita ini buta mata hati kita. Apalagi rezeki yang banyak lebih-lebih pada hadirat, lebih parah lagi itu. Ini mari ini termasuk adab tata krama dan sesungguhnya perjalanan agama itulah dalam hati kita para hadirat. Sebab disebut di sini aku tidak membuat jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padaku Allah Subhanahu wa taala. Setelah bilah setelah dia dijabarkan lirrasul birasul. Utuhnya bangun hamba itu adalah bilah asyhadu alla ilaha illallah, disempurnakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrasul birasul. Dan pengajian ini kita disinggung-singgung, abdi atuni bima maratuka wala tu'allimni bima yuslihuka al hadis ulci. Maksudnya kurang lebih, hambaku taatlah kepadaku di dalam apa yang telah aku perintahkan kepadamu, dan jangan mengajari aku hal yang baik bagimu. Para hadirat, ini fakta, kita diperingatkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, hambaku taat padaku, taat pada apa yang kuperintahkan kepadamu, jangan kau mengajari aku yang baik menurutmu. Para hadirat, dia kita berdoa mengusahakan apa kita benar-benar dorongan kemana itu lillah bila, pelaksanaan berjuang mengusahakan itulah bila. Kalau tidak, jangan-jangan kita di sini tadi kita mengajari Allah, diajar supaya memberi rezeki kepada kami, mengajari Allah supaya Allah memberikan pada apa yang kita butuhkan dan sebagainya. Allah Maha tahu para hadirat. Jangan-jangan seperti itu bila kita tidak ada lillah dan bila. Bila tidak ada lillah dan bila, otomatis istilah kasar kita mengajari. Pada Allah Maha tahu, maha. Maka di sini Allah peringatkan dalam hadis qudsinya, abdi hambaku atikni taklah padaku Allah fima dalam apa yang aku perintahkan, fima martuka pada apa-apa yang aku perintahkan kepadamu. Wala tu'allimni, jangan kau mengajari aku, memberitahu padaku, bima yuslihaka pada apa yang menurutmu baik. Ini para hadirat. Mari kita istighfari, perjuangan kesadaran Allah Ta'ala. Ini syarat untuk mencapai kebahagiaan abadi. Tidak mungkin manusia bisa bahagia abadi tanpa memiliki ini pada kesadaran pada Allah Ta'ala, makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La yakung ta'khuru amadil ata'i ma'al ilhaqi fi du'ai mujiban yasika fa lakal ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu.
Mas Jono lebih kelambatan waktunya Tuhan memberi kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jangan sampai menjadikan putus asa harapan. Jangan sampai menjadikan engkau putus harapan. Kita sudah sekian lama berdoa, berjuang, lalu ditirakati. Mungkin kita belum menyaksikan hasilnya. Di sini diperingatkan, jangan putus asa, jangan putus harapan. Allah mengabulkan doa kita, menjamin, Pak. Namun di sini diberi keterangan, Allah mengabulkan doamu menurut yang Allah kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu. Itu mengenai apa yang diberikan Allah pada kita. Dan di dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang kau perhitungkan. Para hadirat, ini ada sejarah bahwa pernah menceritakan nanti di akhirat sana, di surga, ada orang jadi bunga bibir ahli surga sana. Karena mereka pada di dunia ini doanya belum diberikan oleh Allah, ternyata diberikan di akhirat sana. Jadi bunga bibir, wahai seandainya aku tidak dijabai, diberikan di sekarang ini, sungguh betapa seperti si A itu. Jadi Allah pasti mengijabai doa hamba yang sungguh-sungguh. Minim pasti di akhirat sana. Justru lebih baik daripada apa yang kita perhitungkan para hadirin. Mungkin seorang tua dimiliki anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun minta uang 1 miliar, tidak diberikan oleh orang tuanya, padahal dia mampu, orang tuanya itu, padahal anaknya itu berhak milik itu, tapi tidak diberikan secara kenyataan. Yaitu anak usia 5 tahun, 6 tahun minta orang 1 miliar pada orang tuanya. Allah Ta'ala lebih daripada itu para hadirin. Allah Maha kasih sayang, Maha kaya, kasih sayang memberi, tidak mungkin tidak memberikan. Maka di sini kita diperingatkan, kelambatan waktunya Tuhan memberi kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jangan sampai menjadikan putus asa. Allah mengabulkan doa menurut apa yang Allah kehendaki, bukan kehendakmu. Allah memberikan padamu waktu yang ditentukan Allah, bukan waktu yang kau perhitungkan. Ya mudah-mudahan para hadirat kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi fadl oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dapat bertata krama, berakhlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk bekal-bekal akhlak di dalam kita perjuangan ubudiyah pada Allah Ta'ala. Mari para hadirat, kalau tadi matur tentang kesadaran makrifat, makrifat itu engkau lebur dari nafsumu. Dalam bidang ubudiyah kamu sudah lebur, konsentrasimu hanya Allah, bahkan merasa Allah yang menggerakkan berkemauan, menggerakkan perjalanan perjuangan. Ubudiyahnya lebur dari untuk saya, lebur semata-mata untuk Allah. Tidak mengurangi ladang kita, pasar kita, kantor kita, kampus kita, para hadirin. Kalau kita sungguh pada Allah, tidak terkurangi, lebih ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu fakta pembuktian begini, contoh. Mungkin suatu saat karena manusia itu punya nafsu, ada kejadian yang sangat aneh. Seorang petani tidak di ladang. Aneh, petani tidak di ladang. Seorang pedagang tidak di pasar. Seorang pegawai tidak di kantor.
seorang mahasiswa tidak di kampus dan seterusnya, aneh. Tapi dia taat kepada Tuhannya, menyembah Tuhannya. Allah, ada hadis yang mendawukan sesungguhnya Allah memberikan hak-hak kepada yang berhak. Maka dia memahami hadis ini, Allah berikan hak pada yang berhak. Maka dia langsung ke pasar sebagai pedagang. Bukan karena tuntutan kelihatan nafsunya, tapi dia mengikut jejak Tuhannya, memberikan hak pada yang berhak pada hadirat. Dia mungkin di kantor, seorang pegawai tidak di kantor, seorang pelajar, seorang dosen tidak di kampus misalkan. Memang punya nafsu manusia. Tapi dia taat kepada Tuhannya, Allah berikan hak-hak pada yang berhak. Maka dia langsung ke kantor sebagai pegawai. Maka dengan bekal taat pada Allah itulah terpenuhi kehidupan perjalanan manusia, bahkan sosial terpenuhinya para hadirin. Ya mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat tepat dalam kita berjuang fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi pada pengajian ini pada hadirin, kelambatan waktunya Tuhan memberi kepadamu pada engkau telah bersungguh-sungguh berdoa. Jangan sampai menjadikan putus asa, jangan sampai menjadi putus harapan para hadirin. Allah pada yang dijawab yang mengabulkan, sungguh-sungguh tepat mengabulkan semua doa-doa menurut apa yang dipilihkan oleh Allah padaku, bukan menurut kehendak. Dan waktunya juga demikian, pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang kita perhitung para hadirin. Ya mudah-mudahan pengajian ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, masalah barokah, peningkatan bagi kesadaran kita. Afiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Juga diteruskan di sini. Ma min ahadin yad'u bidu'ain illa ta'allahu ma sa'ala au kaffahu minasu mislah malan yad'u bi isma au qati'ati rahman al-hadis. Tidak ada seorang pun yang berdoa melainkan Allah memberi apa yang dia mohon para hadirin, atau diselamatkan dari keburukan, dari bahaya, selagi dia tidak berdoa tentang maksiat, tentang merugikan orang lain. Mungkin kita dalam catatan mungkin ini celaka, tapi kita berdoa sementara tidak diberikan, Allah mengganti diselamatkan dari bahaya yang mengancam maut terhadap diri itu sendiri. Ini ya sekali lagi mudah-mudahan pada hadirin pengajian ini diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diteruskan, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang yang kafir para yang dan kita diampuni, kita dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga tetap sadar fafirillah wa Rasulullah SAW. Para hadirin, makrifat sebagai kita betapa indahnya nilainya dalam kesadaran akhlak para hadirin. Semua manusia bisa asal dia mau. Semua orang bisa asalkan dia mau para hadirin. Mari kita buktikan secara ilmiah dan fakta. Atau setelah lillah billah bisa. Contoh, mari kita mengambil waktu 15 detik. Mengambil waktu 15 detik. Misalnya contoh, kita akan ke kampus, akan mengajar, akan belajar. Kita akan belajar, akan bekerja, akan ladang, atau akan mujahadah. Mari hati kita fokuskan dalam kesadaran ma'rifah. Hanya fokus ingat Allah. Hanya semata-mata untuk Allah yang tidak. Hanya merasa alam setelah dirinya berbuat yang berikan Allah. Bisa para hadirin.
10 detik ini bukan kecil nilainya. Kan ada seluruh hadis qudsi yang berbunyi kurang lebih maksudnya. Ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ku simpen di hati hambaku yang ku cintai. Para hadirin. Jangankan 10 detik, 1 detik pun waktu ikhlas itulah dia ke tempat siri Allah berupa ruh ikhlas. Dan itulah dia dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang mudah-mudahan para hadirin kita melihat fadil Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah pengalaman di dalam waktu ini sangat mudah sekali para hadirin. Di akhir zaman ini seiring dengan manusia sudah rapuh, jiwa penghambaan rapuh, ujian, kemaksiatan merajalela, nafsunya ngamuk para hadirin. Allah memberikan nikmatan berupa saat dan ajan ini. Ada seluruh asma-asma Allahumma ya wahid ya ahad. Duh, zat maha satu, zat yang maha tunggal. Ada doa nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana fi lujjati baril wadah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu ya Allah, dengan haknya makhluk yang kau cintai sebagai pembagi rahmat bagi alam semesta, sebagai syafil umam, sebagai dzu khuluqin azim ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, tenggelamlah kami ke dasar samudra keusan padamu. Para hadirin, karakter doa ini bukan kemampuan kita para hadirin. Kita gandol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin. Di samping kita baca lillah itu sendiri, di samping kita disangga oleh salawat di mana pasti diterima oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Salawat para hadirin sungguh betapa indahnya, pasti diterima, dipersepuluh berpambahan kasih sayang, dibarengi Allah, dibarengi malaikat, dibarengi Nabi kita para hadirin. Sungguh betapa indahnya. Tidak lebih ada juga yaitu sebagai murabbi Rasulullah SAW. Itulah jembatan gelang-gemang di akhir zaman ini, salawat murabbi Rasulullah SAW, murabbi Rasulullah SAW. Mari kenikmatan, kesempatan, perannya murabbi hakiki kekasih Tuhan Rasulullah SAW ini kita syukuri pada hadirin. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali wa ja'alana mabsrin bil wahidiyati li rabbil alam. Ya Rabbana ighfir ya sirta wahdina qarib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Ya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat fadl dari Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan pengajian Ahad pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalahkah, barokah, peningkatan kesadaran kita, perjuangan kita fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kita saling maaf-maafkan hal-hal dan yang lain pada. Kiranya pengajian sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah. Wa min wasiyati zaman antarbiyah wan najwa wal barakah. Wal afa minkum wassalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.